Ini siapa enggak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini kita dari Pendidikan Matematika 2023 kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis proyek. Next. Baik, di sini saya sendiri yaitu Muhammad Arif Yusron dengan NIM 014. Lanjut. Saya Rana Khairunada dengan NIM 122. Saya difamiliaris Mawati dengan Saya Rahma Mutiari dengan NIM 185. Baik, kita langsung ke pengertian model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Sebelum ke pengertian PJBL, kita harus tahu pengertian proyek terlebih dahulu. Proyek adalah suatu pengalaman yang intensif dan melibatkan seseorang atau lebih dalam kegiatan yang menarik bagi mereka dan memiliki alasan penting untuk dilakukan, menurut Fleming. Lanjut, menurut Thomas, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam penyelesaian masalah dan berujung pada suatu proyek yang menghasilkan produk nyata. Lalu di sini ada perbedaan antara proyek dan pembelajaran berbasis proyek. Proyek sering diselesaikan sendiri, sedangkan pembelajaran berbasis proyek diselesaikan dalam tim. Jika proyek memanfaatkan guru sebagai penyalur pengetahuan, pembelajaran berbasis proyek memanfaatkan guru sebagai pemandu. Proyek sering diselesaikan dengan mengikuti petunjuk dari guru tiap langkahnya. Pembelajaran berbasis proyek mengharuskan peserta didik untuk membuat pilihan dalam suatu pedoman yang sebelumnya sudah terbukti. Proyek seringkali memiliki satu hasil yang benar, sedangkan pembelajaran berbasis proyek memiliki hasil yang tidak terduga, bervariasi, dan mengejutkan. Proyek seringkali tidak relevan dengan realitas, sedangkan pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan realita dunia nyata dan autentik. Proyek memecahkan masalah fiksi, sedangkan pembelajaran berbasis proyek memecahkan masalah yang sesuai dengan dunia nyata atau real world. Proyek dapat diubah menjadi bentuk penilaian, sedangkan pembelajaran berbasis proyek menjadi produk pertunjukan dan layanan disajikan untuk khalayak umum. Proyek penilaian dilakukan di akhir, sedangkan pembelajaran berbasis proyek, praktik penilaian merupakan bagian dari desain proyek. Selanjutnya ada tujuan PJBL. Menurut Ratu Manan, tujuan pembelajaran atau dampak pembelajaran dari model berbasis proyek ada 4, yaitu yang pertama, penguasaan materi pembelajaran. Model ini membantu siswa memahami materi dengan lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses eksplorasi dan aplikasi konsep. Dalam proyek, siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga menerapkannya dalam situasi nyata. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk menghadirkan situasi nyata yang memerlukan solusi. Siswa dituntut untuk mengidentifikasi masalah, menganalisanya, dan menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Dalam menyelesaikan proyek, siswa dituntut untuk mengolah informasi, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, dan membuat keputusan. Ini mendorong mereka untuk berpikir logis, analitis, dan reflektif, sehingga kemampuan berpikir kritis mereka dapat terasah. Yang keempat, keterampilan belajar mandiri. Pembelajaran berbasis proyek memberi siswa tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Mereka harus mencari informasi, mengelola waktu, dan mengevaluasi hasil kerja mereka. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dan memiliki inisiatif dalam belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan tentang karakteristik dari JPL sendiri. Di sini menurut Stipers, tahun 2010 merumuskan karakteristik
sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan dan tantangan yang diberikan terorganisir yang mana tidak memiliki solusi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menciptakan kebutuhan untuk mengetahui materi dan keterampilan. Yang ketiga, peserta didik merancang proses menemukan solusi. Jadi di sini peserta didik eh, eh, agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan kelompoknya sendiri. Keempat, memerlukan pemikiran yang kritis, kolaborasi, pemecahan masalah, dan berbagai bentuk jenis komunikasi. Jadi ini sudah diterangkan oleh Mbak Rana tentang tujuan. Dan yang ketiga tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Rana terkait dengan tujuan juga. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengoreksi tugasnya melalui berbagai sudut pandang dan sumber yang berbeda, memilah informasi yang relevan maupun tidak, dan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Jadi, di sini peserta didik diupayakan agar bisa mengoreksi eh, tugas tugasnya sendiri dengan berbagai sudut pandang yang diperoleh boleh dari internet, terus buku, dan sumber yang lainnya. Yang keenam, peserta didik belajar untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab ketika diminta membuat pilihan. Jadi di sini peserta didik eh, belajar untuk percaya diri atas apa pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Ketujuh, peserta didik melakukan refleksi mengenai apa yang telah dilakukan. Jadi di sini peserta didik merefleksikan dari tugas yang sudah dipilih. Delapan, produk akhir dan kualitasnya dievaluasi. Jadi di sini peserta didik diupayakan untuk membuahkan suatu produk akhir dari PJBL dan eh, berkualitas sehingga dia juga bisa mengevaluasi dari eh, keterampilan tersebut. Yang kesembilan, suasana kelas yang mentolerir kesalahan dan perubahan. Jadi di sini eh, dapat mengembangkan suatu tolerir atau toleransi dari peserta didik yang lainnya atas kesalahan ataupun perubahan yang diberikan oleh kelompok lain maupun kelompoknya sendiri. Yang ke-10, guru mengambil peran sebagai fasilitator daripada sebagai pemimpin. Jadi di sini guru bukan untuk dituntut memberikan suatu informasi. Jadi di sini guru itu sebagai pemandu atau pembimbing dalam pembelajaran berbasis proyek tersebut. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu landasan teoritik. Menurut buku model pembelajaran matematika berpusat pada peserta didik, ada beberapa teori yang melandasi model pembelajaran berbasis project-based learning yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada Dewi dan kelas demokratis, yang kedua ada Piaget-Vygotsky dan konstruktivisme, yang ketiga ada Ausubel dan belajar bermakna. Yang pertama yaitu ada Dewi dan kelas demokratis. Metode proyek berasal dari gagasan Dewi pada tahun 1856 sampai 1952 tentang konsep learning by doing, yaitu proses perolehan belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya yaitu ada kelas demokratis, di mana memiliki makna peserta didik dalam belajar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik dan yang menjadi pilihan peserta didik sendiri. Di mana Dewi juga menguatkan tentang pentingnya teori konstruktivisme. Dewi mengatakan bahwa pendidik yang cakap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses penyusunan atau membina pengalaman secara berkelanjutan dengan melibatkan peserta didik di dalam setiap aktivitas pembelajaran dan
pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran akan mengalami pergeseran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu Piaget, Vygotsky, dan konstruktivisme, di mana Piaget menjelaskan bahwa pengetahuan peserta didik akan berkembang saat peserta didik dapat menghadapi pengalaman baru yang memaksa untuk membangun dan memodifikasi pengetahuan awal. Selanjutnya yaitu ada Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan intelektual individual berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, lalu berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman tersebut. Dari kedua pendapat tersebut didukung oleh teori konstruktivisme yang menekankan pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik dengan menggunakan pengalaman dan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Yang terakhir yaitu Ausubel dan belajar bermakna, di mana teori Ausubel tentang belajar terletak pada belajar bermakna, yang maksudnya adalah suatu proses yang dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi belajar adalah guru harus mengetahui apa yang telah diketahui peserta didik. Selanjutnya yaitu inti dari teori belajar Ausubel dinyatakan dengan pernyataan yaitu yakinilah ini dan ajarilah ia demikian, di mana dengan demikian agar terjadi belajar bermakna, maka konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif peserta didik. Next. Selanjutnya yaitu ada sintaks atau langkah-langkah dari project-based learning menurut The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005. Yang pertama yaitu memulai dengan pernyataan mendasar di mana aktivitas guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah, di mana ini pembelajaran dimulai dengan pernyataan yang mendasar, yaitu pernyataan yang dapat memberi peserta didik dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya, guru dapat memberikan pernyataan pendasar yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan di suatu wilayah, misalnya bagaimana kondisi masyarakat di wilayah tempat tinggalmu, atau kondisi tersebut dapat berupa kondisi penduduk yang berhubungan dengan wabah maupun pendapatan setiap keluarga dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru bertanya tentang infografis dan siswa diminta untuk mencari pengetahuan tentang infografis melalui internet dan berbagai literatur. Selanjutnya yaitu guru memberikan tugas proyek yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek, di mana aktivitas guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek yang akan dihasilkan. Contohnya yaitu guru dan siswa secara kolaboratif membentuk kelompok dan menentukan topik proyek yang akan diselesaikan dalam kelompok. Suatu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak, di mana guru akan membimbing siswa merancang perencanaan penyelesaian proyek tersebut seperti rancangan penyelesaian proyek. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal, di mana aktivitas guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek atau tahapan-tahapan pengumpulan, di mana kegiatan pada langkah itu dapat meliputi yang pertama membuat timeline atau menyelesaikan proyek, yang kedua membuat deadline penyelesaian proyek, yang ketiga membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat yaitu membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Yang kelima yaitu meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan yang tentang pemilihan suatu cara. Contohnya yaitu guru dan siswa secara bersama-sama menyusun jadwal penyelesaian proyek atau timeline dan deadline. Yang keempat yaitu monitor keaktifan peserta didik dan kemajuan proyek, di mana aktivitas guru ini yaitu memantau
keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi, perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Di mana guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap kegiatan peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik dengan pada setiap proses. Dengan kata lain, guru dapat berperan menjadi mentor bagi kegiatan peserta didik untuk mempermudah proses monitoring. Guru dapat membuat rubrik yang akan dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Misalnya, guru dapat memonitor kerja proyek siswa melalui rubrik dan guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Yang kelima yaitu menguji hasil, di mana aktivitas guru dapat berupa guru berdiskusi tentang prototipe project, memantau keterlibatan pencapaian standar. Penilaian ini dilakukan mempunyai tujuan ada 4, yaitu yang pertama untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, yang kedua berperan dalam mengevaluasi kemajuan peserta didik, yang ketiga memberi umpan balik tentang tingkatan pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan yang keempat membantu guru dan dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Contohnya yaitu guru dapat melakukan penilaian dengan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah disusun dan kelompok lainnya boleh menanggapi dan berdiskusi. Dan guru melakukan menguji hasil proyek yang telah diperoleh dengan melakukan tanya jawab dengan siswa berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil proyek. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman belajar, di mana aktivitas guru dapat membimbing proses pengajaran proyek, menanggapi hasil selanjutnya guru dapat dan peserta didik merefleksi atau menyimpulkan. Di mana langkah terakhir ini guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap semua kegiatan dan hasil proyek yang sudah dilakukan. Proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada langkah ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan peserta didik mengadakan diskusi dalam rangka untuk memperbaiki kinerja proses pembelajaran sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada langkah awal pembelajaran. Contohnya yaitu guru dan siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian proyek. Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama penyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu guru dan siswa mengadakan diskusi dalam rangka untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas Project Based Learning. Nah, menurut Gloria pada tahun 2002 format pembelajaran ditata dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua latihan, dan yang ketiga adalah penampilan. Yang pertama yaitu meliputi perkenalan proyek, penjelasan mengenai rubrik penilaian dan membagi kelompok, serta membuat garis besar dari langkah utama proyek yang akan dibuat. Nah, guru memperkenalkan proyek dengan cara menarik perhatian siswa, seperti dengan cerita, video, atau contoh nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya adalah agar siswa merasa tertarik dan memahami pentingnya proyek tersebut. Lalu, guru memberikan panduan jelas mengenai bagaimana proyek yang akan dinilai. Nah, rubrik ini itu mencakup seperti kreativitas, kolaborasi, akurasi data, serta hasil akhir. Dengan memahami rubrik, kita tahu apa yang ingin mereka capai dan bagaimana cara menilai keberhasilan mereka sendiri. Lalu, guru menjelaskan alur langkah siswa dalam menyelesaikan proyek. Garis besar ini
meliputi tujuan utama, tahapan kerja, serta alat dan bahan yang dibutuhkan. Meliputi peninjauan langkah demi langkah, pembuatan proyek secara detail dan lebih kemudian kami siswa diajarkan bagaimana cara melaksanakan setiap tahap proyek. Proses ini bertujuan untuk memastikan siswa agar tidak bingung nantinya. Lalu siswa mencari informasi tambahan yang sesuai dengan proyek. Nah, referensi ini itu bisa melalui internet, buku, ataupun yang lain. Kegiatan ini membantu siswa mengembangkan wawasan dan memperkuat pengetahuan mereka untuk proyeknya. Yang ketiga yaitu penampilan, meliputi pengumpulan data-data proyek seperti dokumentasi dan wawancara. Nah, wawancara ini bergantung jenis proyek yang akan dibuat. Kemudian peninjauan tugas akhir seperti laporan, dan yang terakhir mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Data ini bisa berupa catatan harian proyek, hasil wawancara, foto, ataupun video proses pengerjaannya. Data dikumpulkan dan akan menjadi dasar dalam membuat laporan proyek. Lalu, guru membantu siswa meninjau hasil akhir proyek untuk memastikan semuanya sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki jika ada kekurangan sebelum proyek dipresentasikan. Lalu siswa mempresentasikan proyek mereka di depan guru dan teman sekelasnya. Presentasi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan hasil kerja, berbagi pengalaman, dan juga menjawab pertanyaan dari teman sekelasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada kelebihan dari project based learning sendiri. Di sini ada kelebihan menurut Sumarni tahun 2015 mengungkapkan beberapa kelebihan dalam model pembelajaran PJBL seperti berikut. Yang pertama, PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi dalam project based learning ini dapat menumbuhkan rasa semangat kepada siswa untuk lebih giat lagi belajar dengan guru itu membawakan suasana yang lebih menarik dan menghubungkan ke dalam kontekstual, sehingga dapat giat belajar. Yang kedua, PJBL meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar secara kooperatif maupun kolaboratif. Yang ketiga, PJBL dapat meningkatkan kreativitas siswa. Jadi di sini siswa dituntut sesuai dengan tujuannya dari PJBL, yaitu siswa harus kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh gurunya nanti. Yang keempat, PJBL dapat meningkatkan kemampuan akademik siswa. Yang kelima, PJBL meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik, karena peserta didik dituntut untuk bekerja sama terhadap orang lain. Jadi di sini siswa belajar untuk berdiskusi sehingga adanya komunikasi antara peserta didik kepada peserta didik lain sehingga menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Yang keenam, PJBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan manajemen, dan kemampuan mengkoordinasi sumber belajar. Jadi di sini sesuai dengan tujuan yaitu dapat memecahkan masalah. Jadi di sini peserta didik dapat memecahkan masalah dengan baik.
dan dapat memanajemen menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Eh, dari sini dapat menumbuhkan peserta didik yang dulunya belajar itu monoton sendiri-sendiri. Adanya PJBL ini menumbuhkan peserta didik untuk berkolaborasi dan dapat berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi menciptakan suatu lingkungan belajar yang sangat menyenangkan. Lanjut. Oke, di sini tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Di sini ada kekurangan, yaitu ada tiga. Beberapa kekurangan dari PJBL diantaranya yang pertama, model pembelajaran PJBL menambah beban tugas dan memakan waktu baik bagi guru maupun bagi siswa. Tentu saja, PJBL ini membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan jika muridnya banyak, maka proses pembelajaran ini sedikit lebih panjang. Sehingga PJBL ini cocok untuk eh, kelompok-kelompok kecil yang sekiranya kelasnya itu peserta didiknya lebih dikit. Kedua, dalam proses interaksi mungkin adanya ketidakramahan di antara anggota kelompok sehingga dapat menyebabkan pengalaman negatif bagi semua peserta didik. Mungkin ini sudah tidak heran lagi ya, tentunya selalu ada perdebatan antara satu kelompok yang berbeda pendapat, sehingga kita kembalikan lagi pada karakteristik kita harus bisa mentolerir eh, terhadap perubahan ataupun kesalahan yang sudah dibuat. Oke. Yang ketiga, pada penelitian menurut Rusmini tahun 2021 menemukan hal serupa bahwa tidak ada efek signifikan hasil belajar peserta didik dari kelompok yang menggunakan model pembelajaran konvensional dan kelompok yang menggunakan model pembelajaran PJBL. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu evaluasi dan asesmen PJBL. Asesmen pembelajaran berbasis proyek merupakan penilaian terhadap tugas yang harus dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian proyek dilakukan semata-mata untuk mengetahui kemampuan pemahaman peserta didik, pengaplikasian, dan lain sebagainya. Menurut Kemendikbud, penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan meliputi kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari suatu informasi dari berbagai sumber, hingga mengelola waktu dan data. Yang kedua, relevansi, yaitu penilaian mengenai kesesuaian produk akhir dengan materi yang dibahas saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu orisinalitas, yaitu penilaian terkait produk yang dihasilkan terus merupakan karya asli dari peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran matematika dengan model pembelajaran project based learning. Nah, kegiatan ini tuh untuk siswa SMP kelas 7. Kegiatan pertama yaitu guru menyampaikan kepada siswa kalau pada pertemuan yang lalu itu sudah mempelajari tentang data dan cara penyajiannya, yaitu tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, pada pengetahuan sebelumnya akan dipakai untuk menyelesaikan tugas proyek. Lalu kegiatan yang kedua yaitu guru memberikan pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan di suatu wilayah. Misalnya, bagaimana kondisi masyarakat di wilayahmu yang terkena wabah MUPS. Pertanyaan ini bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu siswa. Next.
Lalu kegiatan yang ketiga yaitu guru bertanya tentang infografis. Lalu siswa diminta untuk mencari pengetahuan tentang infografis melalui internet ataupun yang lainnya. Lalu kegiatan keempat yaitu guru menjelaskan bahwa siswa akan mengerjakan proyek yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Lalu kegiatan yang kelima yaitu guru dan siswa bersama-sama membentuk kelompok. Masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dalam kelompok tersebut, siswa menentukan topik proyek yang akan mereka kerjakan. Lalu kegiatan yang keenam yaitu guru membimbing siswa merancang perencanaan penyelesaian proyek seperti rancangan penyelesaian proyek. Lalu kegiatan yang ketujuh yaitu guru dan siswa membuat jadwal kerja proyek, termasuk waktu untuk setiap langkah dan batas akhir pengerjaan proyek atau timeline dan deadline. Kegiatan selanjutnya yaitu guru memantau perkembangan kerja siswa dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, guru juga membantu siswa yang mengalami kesulitan atau kendala dalam menyelesaikan proyek. Lalu kegiatan yang kesembilan yaitu setelah proyek selesai, siswa diminta mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Kelompok lain diperbolehkan memberi tanggapan atau bertanya untuk menciptakan diskusi kelas. Lalu kegiatan yang ke-10 yaitu guru menguji hasil proyek dengan melakukan tanya jawab kepada siswa, baik tentang cara mereka merencanakan proyek maupun hasil akhirnya. Next. Next. Kegiatan yang ke-11 yaitu guru dan siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka lakukan dalam rangka penyelesaian proyek. Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Lalu, kegiatan ke-12 yaitu guru dan siswa berdiskusi tentang cara memperbaiki proses belajar di masa mendatang agar lebih efektif dan menyenangkan. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu guru menilai hasil proyek siswa menggunakan rubrik yang telah disiapkan sebelumnya. Oke, baik. Presentasi dari kelompok saya sudah selesai. Terima kasih untuk audiens dan mohon maaf apabila ada suara ataupun template dari PPT saya yang kurang. Saya mewakili kelompok saya untuk memohon maaf apabila ada kesalahannya. Saya undur diri. Jangan lupa komen di komentar YouTube di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.